Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hak paten. Yang pertama, kata paten diambil dari bahasa Inggris yaitu patent, yang awalnya berasal dari kata patria yang artinya membuka diri untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat, si penemu, atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa. Ada dua jenis paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang pertama, paten itu sendiri, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, ada paten sederhana. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Perbedaan paten dan paten sederhana. Untuk paten memiliki ciri-ciri. Yang pertama, teknologinya rumit, invensi produk dan proses, persyaratan material yang harus baru, ada langkah inventif dan diterapkan dalam industri serta tidak termasuk dalam pasal 7. Pemeriksaan substantif dikatakan lolos apabila invensi memenuhi pasal 2, 3, 5, 7 UUP. Selanjutnya, untuk melakukan pemeriksaan substantif harus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Kemudian dapat dimintakan lisensi wajib, dan yang terakhir, jangka waktu perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Sedangkan ciri-ciri paten sederhana yaitu yang pertama, teknologi lebih sederhana, ditekankan pada fungsi praktis. Produksi kasat mata. Kemudian syarat material paten sederhana adalah baru dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya, pemeriksaan substantif hanya meliputi nilai kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Untuk melakukan pemeriksaan substantif dapat dilakukan dengan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan. Kemudian yang terakhir, dapat dimintakan lisensi wajib dan jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Kemudian ada sifat-sifat paten. Yang pertama, paten itu memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Terus yang kedua, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum, dan khususnya di sektor industri. Yang ketiga, memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. Kemudian yang terakhir, sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Nah, di sini ada fungsi paten. Fungsi paten yang pertama, hak eksklusif. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, insentif terhadap suatu kreasi dan teknologi. Selanjutnya yang keempat, posisi pasar yang kuat, meningkatkan daya saing, kesempatan lisensi. Yang ketujuh, mendorong FDI. Kedelapan, katalis transfer teknologi. Dan yang terakhir, strategi perencanaan perdagangan dan industri. Baik, saya akan menjelaskan tentang subjek paten. Dalam pasal 10 Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001 menyebutkan bahwa
Satu, yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Dua, jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 berbunyi, kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Selanjutnya dalam pasal 12 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan, satu, pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi. 3. Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. 4. Imbalan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dibayarkan A. dalam jumlah tertentu dan sekaligus, B. persentase, C. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, D. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau E. bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan. Keputusan untuk itu diberikan oleh pengadilan niaga. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian sebagaimana diatur oleh undang-undang ini. Selanjutnya ada objek paten. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi atau withholding atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian. Menurut persetujuan Strasbourg, itu objek tersebut dibagi dalam 8 seksi dan 7 seksi diantaranya masih terbagi dalam subseksi sebagai berikut. A. Kebutuhan manusia, B. Melaksanakan karya, C. Kimia dan perlogamaan, D. Pertekstilan dan perkertasan, E. Konstruksi tetap, F. Permesinan, G. Fisika, H. Perlistrikan. Berdasarkan kutipan di atas, nampak jelas bahwa cakupan paten itu begitu luas, sejalan dengan luasnya cakrawala daya pikir manusia. Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten. Sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem perlindungan paten. Pengajuan permohonan pendaftaran paten harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu persyaratan formal, administrasi, dan substantif yang nantinya juga melahirkan 2 tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan formal atau administrasi dan pemeriksaan substantif. Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif
dan fisik seperti tanggal, bulan, tahun, surat permintaan paten, nama lengkap dan keluarganegaraan dari si penemu atau inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar serta abstraksi mengenai penemuan. Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif. Jangka waktu perlindungan paten di Indonesia sendiri, jangka waktu paten itu dihitung mulai tanggal pemberian paten atau mulai tanggal pengumuman paten itu sendiri. Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak atas paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu. Maka jangka waktu berlakunya paten itu sangat penting, karena masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah dipatenkan, sedangkan bagi pihak lain yang tidak diberi izin tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang sama. Ia hanya dapat melakukan hal yang sama bila paten itu menjadi publik domain atau milik masyarakat setelah jangka waktu paten itu berakhir. Sayangnya setelah masa 20 tahun invensi itu sering menjadi tertinggal, bahkan tidak hanya 20 tahun, 5 tahun saja invensi baru sudah ditemukan untuk jenis produk atau proses yang sama. Dasar hukum paten di Indonesia dari waktu ke waktu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ditentukan: 1. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama. Dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Substansi peraturan tersebut, dasar hukum paten, substansi peraturan tersebut sama dengan peraturan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Salah satu isi yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substansifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan. Selanjutnya, cara mendaftarkan hak paten dari penemuan atau pengembangan temuan. Untuk mendapatkan paten, suatu invensi atau temuan tersebut harus memenuhi persyaratan substantif sebelum mendapatkan hak paten, yaitu yang pertama, invensi tersebut harus bersifat baru, artinya tidak boleh dipublikasikan dalam media manapun sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh tanggal penerimaan. Yang kedua, mengandung hal inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan secara industri. Kepemilikan hak paten ada batas waktunya. Pemilik atau pemegang hak paten yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan invensi yang dipatenkan tersebut selama 20 tahun. Jadi, apabila lebih dari 20 tahun, invensi atau temuan tersebut akan menjadi milik umum dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu izin dari pemegang paten. Proses mendaftarkan hak paten. Yang pertama, mengisi permohonan. Nah, di dalam mengisi permohonan ini terdapat beberapa poin, yaitu spesifikasi paten harus diisi apa saja spesifikasi temuannya. Yang kedua, mengisi formulir permohonan rangkap 4. Yang ketiga, membayar biaya permohonan paten sebesar 750.000. Yang kedua, selanjutnya melengkapi persyaratan. Nah, persyaratannya ini yaitu surat pernyataan hak atau surat pengalihan hak, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
Lalu ada fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan. Lalu ada fotokopi akta pendirian badan hukum. Di sini jika pemohon adalah badan hukum seperti organisasi, perkuliahan, atau perusahaan. Lalu selanjutnya ada fotokopi NPWP dan ada pemeriksaan oleh Ditjen KI. Selanjutnya masuk ke pengumuman paten. Nah, pengumuman paten ini biasanya prosesnya selama 6 bulan. Berlangsung 6 bulan. Lalu ada uji substantif. Uji substantif ini di dalamnya ada membayar 2 juta rupiah ke DJKI, itu Dirjen Kekayaan Intelektual. Lalu ada selanjutnya, jika pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam 36 bulan dari tanggal penerimaan, maka permohonannya ditarik kembali dan invensinya menjadi milik publik. Nah, ini apabila pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan. Jadi kalau selama 36 bulan dari tanggal penerimaan tidak diajukan permohonan, maka penemuannya ini akan menjadi milik publik. Lalu nomor 5 ada permohonan paten diterima. Nah, ini tahap akhir, yaitu ada resmi terdaftar. Nah, patennya temuannya ini sudah resmi terdaftar. Yang kedua, adanya bukti keluarnya sertifikat hak paten. Nah, di sini dapat sertifikat hak paten. Nah, dari kelompok kami, adapun produk yang ingin kami ajukan hak patennya adalah StrayCAT. StrayCAT ini adalah sebuah temuan berbahan dari paralon yang alat ini bertujuan untuk memberi makan kucing. Nah, pemberian makan kucing ini dengan menggunakan alat ini akan berjalan secara otomatis dan berkala sehingga lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dalam penjelasan tentang StrayCAT dan proses maupun bahan-bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai StrayCAT feeder. StrayCAT feeder ini sendiri tujuan dibuatnya alat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan StrayCAT dengan pemberian pakan oleh street feeder untuk menjangkau lebih banyak kucing yang mendapatkan makanan melalui StrayCAT feeder otomatis yang akan menyediakan makanan kucing secara berkala. Manfaat yang didapat dari perancangan alat ini adalah kucing-kucing di jalanan mendapat ketersediaan makanan yang layak. Untuk membuat alat ini diperlukan beberapa bahan, yaitu pipa, penutup pipa, siku pipa, rangkaian kit elektronik otomatis, serta gergaji pipa. Pada proses pembuatannya, sebenarnya alat ini memiliki 2 sisi tabung berseberangan. Sisi kiri diisi dengan air, sementara sisi kanan diisi dengan makanan kucing berupa dry food. Setiap tabung memiliki sisi atas dan sisi bawah. Sisi atas dilengkapi tutup, sementara sisi bawah terbuka. Sisi atas tabung berguna sebagai penyimpan stok makanan atau air. Ketersediaan stok akan diisi oleh relawan dalam kelompok ataupun relawan individu. Di antara kedua pipa tersebut terdapat kit elektronik yang mengontrol pergerakan pipa. Dengan setting timer yang telah diatur, kit elektronik akan memutar kedua pipa bagian atas 90 derajat, sehingga stok makanan dan minuman pada bagian atas akan turun mengisi bagian bawah pipa. Alat ini akan bekerja secara otomatis mengeluarkan makanan dan minuman segera setelah kucing liar selesai makan, sehingga menyediakan makanan bagi kucing liar lainnya yang akan datang. Manfaat dari StrayCAT feeder ini adalah dalam pembuatan alat ini tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa alat ini cukup dibutuhkan di Indonesia. Street feeder biasanya memberikan makanan pada kucing jalanan, tidak membawa wadah, sehingga makanan untuk kucing diletakkan begitu saja dan tercampur dengan pasir atau tanah. Ditambah lagi tidak adanya wadah untuk air. Umumnya street feeder hanya membawa makanan dan tidak memberikan air. Hal ini mengatasi kelaparan tapi tidak mengatasi dehidrasi pada kucing. Makanan yang
makanan berupa dry food yang terlalu lama di suhu ruang akan menjadi alat sehingga kucing tidak akan memakannya. Untuk itu diperlukan penakaran yang tepat untuk porsi yang layak bagi setiap kucing. Kemudian beberapa kelompok street feeder menggunakan plastik untuk dijadikan wadah. Ini sangat tidak baik mengingat banyaknya kampanye pengurangan sampah plastik. Relawan street feeder kesulitan menemukan lokasi feeding yang tepat. Beberapa kucing liar enggan berinteraksi dengan manusia karena sifat agresifnya, sehingga sulit untuk diberikan makanan. Iya, terima kasih untuk penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari hak paten stray cat. Yang pertama, yang kedua biaya pembuatan stray cat sendiri. Yang ketiga itu untuk kesimpulannya. Yang pertama dari manfaat dari hak paten stray cat ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kucing jalanan. Yang kedua untuk menyediakan rumah lingkungan untuk kegiatan street feeding. Yang ketiga mempermudah street feeder, menempatkan makanan pada titik tertentu. Yang keempat memanfaatkan feeding pada kucing liar yang menolak berinteraksi dengan manusia. Yang kelima membantu efektivitas pemberian pakan secara berkala. Yang keenam adalah menjaga kelayakan dan kualitas dry food. Untuk yang kedua, saya akan bahas biaya pembuatan stray cat. Di sini untuk biayanya itu ada 6 material yang digunakan untuk pembuatan. Yang pertama, pipa paralon di sini harganya 256.300 kurang lebih. Yang kedua, tutup pipa, kurang lebih harganya 97.000. Yang ketiga, Kenny pipa siku, itu harganya 350.000. Gergaji tangan kita gunakan di sini 85.000. Rangkaian kit elektronik 65.000. Jadi untuk total pengeluaran dalam pembuatan stray cat kurang lebih 853.300 rupiah. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan di atas, nampak jelas bahwa cakupan paten itu begitu luas. Karena daya pikir manusia salah satu pertimbangan untuk pemberian atas paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu. Maka jangka waktu berlakunya paten itu penting karena masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja, atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah dipatenkan. Seperti itu. Jadi itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.